Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah dengan NIM C1C020 100. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai akad musyarakah. Adapun yang akan dibahas yaitu pertama pengertian akad musyarakah, kedua jenis-jenis akad musyarakah, kemudian yang ketiga dasar syariah akad musyarakah, keempat, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, dan yang terakhir, perlakuan akuntansi PSAK nomor 106. Pengertian akad musyarakah secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Secara temi, secara etilom, secara etimologis, musyawarah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Yang selanjutnya jenis akad musyarakah. Yang pertama syirkah al-am syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Kemudian yang kedua, al-uqud. Syirkah al-uqud atau contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena ada pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko. Selanjutnya dasar syariah. Yang pertama ada Al-Quran, di mana disebutkan pada Quran surah Sya'ad ayat 24 yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian sumber selanjutnya itu dari hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Yang kedua, sumber selanjutnya yaitu sumber ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyawarah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Materi selanjutnya itu mengenai penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab,
pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra atau 50/50 atau berbeda, misalnya 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Berikut para mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK nomor 101. Yang pertama, aset atau investasi masyarakat. Para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. PSAK nomor 106, akuntansi masyarakat, paragraf 5. Kemudian jaminan. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kemudian pengembalian dana masyarakat. Pengembalian mitra aktif atas investasi masyarakat dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akan dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada atau nilai wajar aset masyarakat non-kas pada saat penyerahan untuk usaha masyarakat lebih setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. PSAK nomor 106 dan syariah akuntansi masyarakat paragraf 20. Selanjutnya bagian mitra pasif atas investasi masyarakat dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan untuk usaha masyarakat pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada atau nilai wajar aset masyarakat non-kas pada saat penyerahan untuk usaha masyarakat setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. PSAK nomor 106 akuntansi masyarakat paragraf 31. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.